Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Philosophy of Science, di mana channel ini banyak membahas konten filsafat dan sains. Di video kali ini, kita akan membahas tentang seorang tokoh yang fenomenal, yang tidak dikenal oleh banyak orang di era postmodern ini. Siapakah beliau sebenarnya? Ya, beliau adalah salah satu penggagas teori atom pertama pada zamannya. Beliau bernama Demokritos. Demokritos hampir tidak dikenal di kalangan elit pemikir di kota Athena pada zamannya. Walaupun demikian, pemikirannya tentang metafisika memperkenalkan atom menjadikan filosof yang terhormat dan sangat luar biasa di zamannya. Menurut Demokritos, penyusun dasar dari alam semesta ini adalah atom-atom yang tidak dapat dibagi lagi dan bergerak dengan konstan di ruang hampa. Objek materi di dunia ini adalah kondisi sementara penggabungan atom yang dapat tersusun atau rusak susunannya. Akan tetapi, atom-atom sebagai penyusunnya bersifat abadi dan tidak dapat dirusak. Untuk menjawab pertanyaan Zeno tentang paradoks, Demokritos menerangkan bahwa memang secara geometris atom menempati ruang, tetapi hanya secara geometris saja. Atom dapat dibagi menjadi dua dan seterusnya. Pada kenyataannya, hal yang dapat terbagi adalah ruang hampa, atau ruang antara atomlah yang dapat membelah, sedangkan hal yang dapat putus adalah ikatan antara atom-atomnya. Dan menurut Demokritos, saat ini, unsur atom tidak dapat dipecah karena unsurnya sangat keras. Teori atom Demokritos ini merupakan upaya keras untuk menyatukan pemikiran para filosof sebelumnya. Ia sepakat dengan pendapat Heraklitus bahwa perubahan dan pergerakan alam ini adalah mungkin dan nyata. Teori atom ini juga memberikan tempat untuk Parmenides dengan masalah non-eksistensialisnya. Menurutnya, segala sesuatu yang ada, termasuk yang ada di dalam pikiran, adalah kondisi sementara dari susunan atom tertentu. Sejalan dengan Parmenides dan Zeno, Demokritos setuju jika alam semesta ini hanya tersusun dari materi padat, sehingga pergerakan menjadi tidak mungkin, dan sesuai dengan pendapat Parmenides, perubahan menjadi bersifat tidak mungkin untuk mengakomodasi gerakan. Demokritos mengajukan teori mengenai adanya eksistensi ruang hampa tak berhingga yang mengisi ruang antara atom yang bergerak abadi. Satu-satunya diskusi yang hangat mengenai teori ini adalah Parmenides mungkin akan mempertanyakan dasar logika, yaitu keberadaan ruang hampa. Jadi, pertanyaannya adalah, ruang hampa itu ada atau tiada? Ada atau hampa? Ada hampa, hampa ada. Solusi yang diberikan Demokritos sangat jenius dan mulia. Ia mengajak untuk mengabaikan ide lama yang memahami ruang hampa sebagai properti materi. Ia mengajukan konsep bahwa ruang hampa dipahami sebagai ketiadaan, kehadiran materi dan secara material bebas dari kehadiran atom. Ide ini terbukti benar, ada. Ide ini ditemukan kembali oleh Albert Einstein dengan teori relativitasnya. Solusi masalah ontologi, hubungan antara materi dan ruang hampa akan muncul kembali dalam perdebatan Isaac Newton dan Leibniz. Newton mendukung pendapat Demokritos yang menyatakan bahwa ruang hampa hanyalah wadah bagi atom. Kemudian Leibniz berpendapat bahwa ruang hampa adalah penghubung antara atom. Sejarah perdebatan ini menjadi sangat menarik dengan tingkat kebenaran masing-masing. Hingga akhirnya Einstein mampu menemukan kebenaran tertentu. Pendapat Demokritos dan Newton, sementara Parmenides dan Leibniz memiliki argumen yang lebih baik. Teori atom memiliki konotasi modern bahwa alam semesta memiliki hukum sebab akibat. Karena interaksi atom seperti pergerakan bola biliar yang bertabrakan dan arah akibat pergerakan selanjutnya ditentukan oleh sebab tabrakan sebelumnya. Teori muhtahir yang lebih rumit disebut determinisme.
mendapat dukungan dan sanggahan dalam sejarah filsafat oleh filosof hingga hari ini. Kemudian, di bidang epistemologi, Demokritos memiliki sumbangsih pemikiran yang luar biasa. Menurut Demokritos, kebenaran sejati sangat sulit untuk diraih oleh manusia karena manusia menangkap sinyal yang terjadi melalui indera dan dianalisis oleh persepsi pemikirannya yang bersifat sangat subjektif dan terekspresikan oleh pikiran yang berbeda, dapat menghasilkan pendapat yang berbeda. Masing-masing tidak mungkin menghasilkan kebenaran sejati. Masing-masing hanyalah menjadi interpretasi terhadap data yang dibaca oleh indera di permukaan fenomena. Padahal, letak kebenaran sejati terpendam di dalam fenomena. Demokritos berpendapat bahwa fenomena permukaan ini sebagai suatu konvensi. Secara konvensi, sesuatu itu panas, dingin, manis, atau baik. Semua itu adalah interpretasi di permukaan dari fenomena yang tersusun dari atom-atom dan ruang hampa, yang hal sebenarnya tidak kita ketahui. Ada dua tingkatan pengetahuan menurut Demokritos, yaitu tingkatan samar dan tingkatan jelas. Pengetahuan tingkatan samar adalah hasil persepsi yang ditangkap indera, jadi bersifat kurang lengkap dan subjektif. Pengetahuan tingkatan jelas dapat diraih melalui proses intelektual, yaitu seluruh data dari pengetahuan samar diteliti proses sebab akibatnya dari berbagai sudut melalui cara berpikir induktif. Demokritos sangat menyukai kebenaran dan bahkan pernah berkata, "Saya lebih suka menemukan hukum sebab akibat daripada menjadi raja di Persia." Kemudian, pemikiran di bidang etika, Demokritos juga menyumbangkan sebuah pemikiran bahwa walaupun Demokritos terkenal dengan teori atomnya, tetapi sebenarnya semua teori yang ia kemukakan berujung pada tujuan etis yang ingin disumbangkan pada peradaban. Ia dikenal sebagai filosof yang secara eksplisit mengajukan kemuliaan, yang diistilahkan sebagai keceriaan dan kebaikan. Keyakinan akan hal ini terpancar penuh dalam keseharian Demokritos, yang dapat dikenal sebagai filosof sering tertawa. Tentu karena ia memang meyakini bahwa keceriaan adalah sesuatu yang bersifat spiritual. Namun, ia bukan tipe orang yang tidak serius atau pelawak. Ia mengatakan keceriaan dan kesedihan adalah tanda-tanda yang membedakan adanya sesuatu yang baik dan yang jahat. Itulah pembahasan kita terkait tokoh yang bernama Demokritos. Jika teman-teman mempunyai pertanyaan ataupun kritik, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian and thank you for watching.